Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, selamat sore, Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Yusuf. Ya, pada sore hari ini saya ditugaskan sebagai perawat di komunitas terkait dengan pengkajian lansia yang ada di RT ini. Ya, untuk kunjungan di rumah ini, saya meminta waktunya untuk kontrak waktu untuk sedikit melakukan perbincangan untuk mendapatkan data terkait pasien-pasien lansia yang menderita rheumatoid arthritis atau perdana sendi di RT sini. Apakah mbah-mbahnya bersedia? Bersedia, Mas. Baik, terima kasih ya. Kalau boleh tahu, ini dengan Mbah siapa ya? Saya dengan Mbah Yanto, 66 tahun, Mas. Oke, Mbah Yanto, 66 tahun. Ya. Kalau untuk yang Mbah Putri? Saya Puji, Mas. Mbah Puji. Selanjutnya dengan Ibu, ini anaknya mbahnya ya? Iya. Namanya Ibu siapa ya? Saya Bu Siti. Bu Siti. Baik, di perawatan komunitas ini saya ditugaskan untuk mencari data ya, terkait dengan lansia-lansia atau penduduk di sini yang menderita terkait dengan perdana sendi atau rheumatoid arthritis. Ini tadi disampaikan kalau yang Kakung usianya 66 tahun, kemudian yang Putri ini 65 tahun, betul Ibu? Iya. Kira-kira yang Putri sama yang Kakung ini tinggal di sini satu rumah dengan Ibu? Iya. Selain yang Putri sama yang Kakung yang tinggal sama Ibu, di rumah ini ada berapa keluarga? Ada lagi anak saya 2. Anaknya 2. Nah, sekarang lagi di mana ya? Lagi sekolah. Lagi sekolah. Jadi kalau boleh tahu untuk yang Kakung sama yang Putri ini pendidikan terakhirnya apa nih? Saya SD, Mas. Iya. Sama, Mas. Saya Sama. juga SD. Baik. Untuk yang Kakung dan yang Putri, kira-kira ada ini enggak pernah mengalami sakit-sakit di bagian sendi-sendi, antara tangan, lutut, pinggang, mengalami nyeri-nyeri dan bengkak-bengkak begitu, ada nggak pernah mengalami seperti itu? Pernah, Mas, di bagian ini untuk kaki. Bagian lututnya. Kalau yang Putri Iya, sama, Mas. sama. Juga. Oh, Bagian, baik. Pak. Kira-kira sudah pernah berobat ke puskesmas atau klinik terdekat nggak? Sudah pernah, Mas. Sudah pernah. Ya? Iya, pernah. Jarang itu, Mas. Pernah tapi jarang, Mas. Terkait dengan sakitnya itu sudah diinformasikan belum dari petugas kesehatan yang pernah dikunjungi? Kira-kira dari sakit nyeri lututnya atau nyeri sendi-sendi yang lain itu sakitnya apa? Itu pernah diinformasikan nggak? Pernah, Mas. Nah, katanya apa? Katanya reumatik, Mas. Rematik. Ya. Rematik. Rematik. Rematik sama peradangan sendi itu mungkin gejalanya agak mirip ya. Cuman biasanya kalau peradangan sendi dia nyerinya lebih tinggi. Kira-kira dari yang satu rumah keluarga ini yang biasanya masak di rumah siapa? Saya. Ibunya. Kira-kira ibunya tahu nggak makanan apa yang mungkin bisa diberikan kepada yang Kakung atau yang Putri terkait dengan diet yang tepat terkait dengan makanannya? Saya belum tahu. Belum tahu. Terus untuk misalnya pada waktu yang Kakung yang Putri ini jika memang dari laborat atau mungkin pemeriksaan selanjutnya mengarah ke rheumatoid arthritis atau perdana sendi yang bukan ke rematik, kira-kira penanganannya harusnya seperti apa? Sudah tahu belum? Belum. Pernah enggak dari yang Kakung atau yang Putri ini pada waktu mungkin peradangan sendi sakit, nyeri, bengkak, kemudian ada kebiruan, semacam kayak memar itu di area sendi-sendinya, itu berobat secara alternatif? Misalnya memanggil tukang tradisional pijat atau urut, pengobatan supaya itu pernah nggak? Atau jamu-jamuan? Pernah. Tukang pijat. Apakah Ibu sebagai keluarganya
rutin nggak memeriksakan yang kakung sama yang putri ke petugas kesehatan kita, puskesmas atau kemana gitu? Enggak rutin sih, cuman periksa itu kalau memang pas benar-benar sakit. Terkait dengan rasa-rasa sakit atau mungkin penyakit yang dialami oleh yang kakung sama yang putri ini, ada nggak apa inisiatif atau mungkin kegiatan agama atau doa-doa yang mungkin sering dilakukan terkait untuk apa penyakitnya biar cepat sembuh begitu? Ada nggak? Ada Mas. Ada. Biasanya bagaimana? Biasanya pergi ke masjid-masjid Mas. Mengikuti kegiatan keagamaan ya. Yang putri juga ikut? Mengaji Mas. Oh iya. Ibunya juga ikut didampingi yang putri? Iya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, yang putri, yang kakung sama ibunya ini suku kebangsaannya apa ya? Apakah asli dari Jawa, warga sekitar sini atau mungkin dari luar Jawa? Asli sini Pak. Asli sini Mas. Masuk di sini. Lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Untuk produksi apa kualitas airnya bagaimana? Bagus tidak? Jernih, apa kotor, apa kuning gitu? Airnya jernih. Hanya jernih. Itu untuk air yang dipakai itu dikonsumsi untuk makan atau hanya untuk Iya. kebutuhan sehari-hari seperti masak atau mungkin mandi saja? Untuk semuanya, ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk masak sekalian Untuk pakai air minum itu juga. ya. Padahal daerah sini lumayan tinggi kapur ya airnya ya. Tapi kan jernih Pak airnya, jadi Airnya saya pikir jernih. ya tidak apa-apa. Oh, gitu. Selain dari air yang apa dikonsumsi di sini, ada nggak apa instansi misalnya kayak PDAM atau PAM atau penyelenggara air murni yang jernih gitu, air pegunungan yang didistribusikan ke sini untuk bisa digunakan? Ada. Ada. Jadi tidak digunakan itu Tidak. ya? Terkait dengan ruang lingkup rumahnya, ini jarak dari rumahnya ke rumah sebelah atau tetangganya, termasuk ke pekarangan, mungkin kalau misalnya di belakang rumahnya ada ternak sapi atau ternak kambing, itu jaraknya kira-kira kurang lebih berapa meter? 2 meter kali. 2 meter? 2 meter. Oh berarti pendek ya? Iya. Karena sini memang mepet-mepet tempatnya. Oh, baik. Terus kalau untuk sirkulasi udaranya gimana? Misalnya kalau di belakang rumahnya atau belakang samping rumahnya mungkin dekat dengan kandang sapi atau kandang kambing begitu, kecium nggak aroma dari binatang tersebut atau mungkin kotorannya? Iya. Kecium Kecium memang. banget Mas. Terkait dengan pengelolaan sampah di sini bagaimana? Misalnya ibu setiap kali bersih-bersih rumah, membuang sampahnya, itu nanti dibuang kemana? Ditampung nanti ada tukang, kita ikut sampah yang keliling. Oh, Jadi jadi ada diambil, petugas iya. sampah yang Iya. keliling setiap harinya ya. Terus untuk bentuk tempat tinggal sendiri yang di sini, itu kondisi rumahnya bagaimana? Apakah masih papan atau sudah tembok? Kalau saya lihat dari depan sih sudah tembok semua ya. Kalau yang dari belakang bagaimana? Ada sebagian yang masih papan itu Pak. Yang dekat kandang? Iya, yang sapi, paling belakang itu. dekat kandang. Kira-kira ibunya kalau terkait apa memberikan makan untuk keluarganya setiap hari, termasuk untuk yang kakung sama yang putri, biasanya makan sehari-harinya seperti apa? Misalnya menunya seperti apa? Ya pastinya ada nasi, sayur sama lauk, entah itu lauknya cuma sekedar tempe goreng atau tahu atau telur gitu aja sih. Berarti masih belum tahu terkait apa saja yang mungkin perlu dihindari terhadap mungkin yang kakung sama yang putri. Kalau misalnya yang kakung sama yang putri ini memang positif punya rheumatoid arthritis atau problem sendiri belum tahu ya. Untuk akses kesehatannya bagaimana? Kalau misalnya kan tadi kan menyampaikan jarang ya untuk mengantar yang kakung yang putri berobat ke puskesmas atau petugas kesehatan terdekat, itu sebetulnya kenapa? Apakah memang jaraknya jauh atau mungkin terjangkau? Kalau dari tempat tinggalnya ibu kurang lebih berapa menit? Kalau menitnya mungkin ada hampir 1 jam. 1 jam. Jauh Berarti kok cukup Pak. jauh ya. Iya.
Terus kalau boleh tahu ini untuk terkait dengan sepengetahuan Ibu atau mungkin yang Putri yang Kakung, kurang lebih sekitar warga-warga yang di sekitar sini yang setahunnya Ibu sama yang Kakung itu rata-rata pendidikannya apa ya? Kalau yang seusia saya ya Mas, yang lansia itu SD. Jadi, Iya. kalau yang masih produktif seusianya Ibu Mungkin ya SMP, SMA. sampai SMA gitu. Mayoritasnya bekerja seperti apa Bu? Rata-rata kerja di pabrik. Ibu juga kerja di Iya, pabrik. saya juga iya. Kalau untuk di sekitar RT atau perumahan warga di sini, kamu sini, ada enggak fasilitas tempat pendidikan? Misalnya seperti SD, SMP, itu yang dekat mungkin sekitar 5 atau 10 menit yang sampai itu ada enggak? Ada SD itu, SD. Iya. Terus kalau untuk yang Putri sama yang Kakung, ada enggak apa sebenarnya kegiatan terkait dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan mungkin tetangga-tetangga atau warga sekitar yang lain yang mungkin seusia sama, terkait dengan misalnya berapa minggu sekali akan ada penyuluhan kesehatan dari petugas kesehatan terdekat atau mungkin dari puskesmas yang kesini untuk mengumpulkan untuk memberikan bimbingan pengarahan kesehatan, ada enggak? Ada Mas, Ada. dari Puskesmas. Biasanya setiap berapa hari sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Iya, posyandu lansia. Posyandu. Biasanya dilakukannya di mana? Kadang di lapangan yang di dekat rumah. Lapangan di Iya, rumah. iya. Oke. Ibu biasanya ikut mengantarkan enggak? Ya, Enggak. enggak. Kerja, Pak. Oh, kerja. Di rumah tangga itu ini yang sebagai penopang ekonomi keluarga mungkin Ibu sama suami ya. Iya. Kira-kira kalau untuk secara ekonomi, mohon maaf ini Bu, cukup apa masih kurang terkait dengan pembiayaan kebutuhan ekonomi setiap harinya? Misalnya dalam 1 bulan untuk biaya makan, untuk biaya pendidikan, termasuk juga untuk biaya jaga-jaga pengobatan untuk keluarga Ibu sendiri, anak, suami dan juga yang Putri yang Kakung, kira-kira cukup belum? Enggak. Ya dicukup-cukupkan, Pak. Harus cukup. Punya ini enggak alokasi dana untuk istilahnya jaga-jaga terkait kalau misalnya nanti sakit gitu, biasanya tabungan buat inilah jaminan kesehatan itu ada enggak? Ada yang dari pemerintah itu loh. Dari pemerintah. Apa namanya? Jam kesmas ya. Iya. Berarti yang Kakung yang Putri punya Punya jam kesmas. semua, Iya. satu rumah punya semua. Terus kira-kira kalau untuk lingkungan rumah ini itu terkait dengan kontaminasi jarak, misalnya lingkungan industri, misalnya tempat itu bekerja cukup dekat nggak? Misalnya dari sini sama pabrik itu jauh berapa jam gitu nggak, sehingga limbahnya sampai mengarah ke sini gitu? Jaraknya mungkin kalau dikira-kira ya sekitar ada hampir 10 kilo kok, Pak. 10 kilo, berarti cukup jauh ya? Iya, jauh. Berarti untuk limbah pencemarannya airnya nggak sampai di sini ya? Di sini kalau sama pasar tempat mungkin belanja sayuran, belanja ini, kira-kira jaraknya berapa menit? Paling 10 menitan Pak. 10 menitan. Terus biasanya kalau Ibu membeli bahan makanan sayur-sayuran untuk konsumsi keluarga di sini, termasuk yang aku sama yang Putri, belinya di mana? Apakah di pasar yang itu atau ada mungkin petugas yang beli ke sini atau di tempat lain? Ada, setiap hari itu ada tukang sayur keliling gitu loh, Pak. Jadi saya belinya di situ. Biasanya nih kalau pas waktu mungkin Ibu liburan tidak bekerja, termasuk mungkin yang Kakung, yang Putri, setiap harinya ada ini enggak, atau mungkin berapa hari sekali terkait dengan rekreasi yang dilakukan, mungkin pergi ke tempat wisata atau kemana, itu ada enggak yang dilakukan? Jarang, Pak. Jarang. Iya. Terus untuk rekreasinya yang Kakung, yang Putri apa ya setiap harinya, atau mungkin yang membuat pikiran fresh? Nonton TV. Iya TV. TV, Iya TV aja Pak. paling ikut pengajian Iya. gitu ya. Kalau menurut yang Kakung sama yang Putri dan juga Ibu,
terkait dengan pengelolaan pemerintah terhadap mungkin sakit peradangan ini yang diderita sama warga-warga terutama lansia di sekitar sini, tanggapannya bagaimana? Apakah sudah baik atau belum cukup baik, atau Bapak Ibu ini masih belum cukup mengerti sehingga tidak tahu peran aktif pemerintahnya seperti apa? Baik, Iya. Bapak guru-guru. Iya Pak, sudah baik. Baik ya. Oh iya. Baik, yang Putri, yang Kakung, dan juga Ibu, saya rasa untuk pengambilan data pada hari ini saya cukupkan. Saya mohon pamit untuk itu dulu. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang data-data yang saya ambil. Mungkin sudah cukup Cukup Pak, ya. terima kasih. Jadi kalau begitu saya mohon pamit untuk itu dulu. Saya mohon izin untuk kontrak waktu selanjutnya. Insya Allah saya akan ke sini kembali kurang lebih sekitar 1 minggu dari sekarang ya. Boleh nanti hari Jumat lagi di jam sekarang mungkin. Iya. Baik, kalau gitu saya mohon pamit. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya perawat IDS ya. Perawat Iya. yang kemarin habis pengkajian terhadap lansia Iya, di daerah yang dekat sini Pak, Puskesmas ini. Kemarin itu banyak lansia Ya, yang terkena penyakit apa tuh namanya, rheumatoid. rheumatoid arthritis Pak. Ya. Kalau saya boleh tahu, dalam akhir-akhir ini angkanya berapa ya Pak ya rheumatoid arthritisnya? Di desa ini yang kejadian terkait rheumatoid itu kira-kira ada 20 orang. 20 orang Iya, ya Pak 20 ya? orang. Kebanyakan itu lansia semua ya? Lansia. Iya. Kalau angka kematiannya sendiri berapa ya? Angka tahunnya untuk ini? kematian alhamdulillah sih kalau di desa ini tidak ada. Tidak ada Iya. ya terkait rheumatoid ya? Terkait rheumatoid tidak ada. Terus untuk program-programnya di Puskesmas sendiri buat lansia yang terkena rheumatoid arthritis ini apa ya Pak? Biasanya kami dari Puskesmas itu mengadakan pendidikan kesehatan terkait dengan rheumatoid ini Mbak, ke warga sekitar. Cuma penkes aja atau lainnya kayak terjun ke lapangan untuk pemeriksaan per bulan sekali, per minggu saya kayak Puskesmas keliling gitu lah Pak? Ada nggak? Ada Ada sebulan satu sekali. bulan Iya. sekali. Itu untuk Selain lansia penkes ya? tadi ya. Iya. Biasanya kegiatannya tuh apa aja Pak kalau pas 1 bulan sekali itu lansianya? Biasanya itu pemeriksaan terkait mengenai sendi-sendi gitu Mbak. Gitu ya. Ya. Terus ada obatnya juga nggak Pak? Dikasih obat juga atau nggak? Ada Dikasih. Dikasih juga Iya. ya ke lansianya ya. Dari kegiatan Puskesmas yang diberikan ke lansia, Iya. itu gimana Mas tanggapannya lansianya? Antusias sih Mbak. Antusias Iya, sekali ya? Alhamdulillah semangat. Semangat sekali. Iya. Iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya. Ya, kembali kasih. Iya, makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat sore Bu Lurah. Waalaikumsalam Mas, selamat sore. Baik, perkenalkan Bu Lurah, saya Pak Yusuf, saya dari perawat komunitas. Di sini ingin minta waktunya sebentar terkait di mana kami ingin melengkapi data-data untuk mendapatkan pasien-pasien yang menderita rheumatoid arthritis dari data-data tersebut. Ya, Boleh Bu Lurah? Ya, boleh Pak. Nah, baik. Jadi begini Bu, ada beberapa data yang ini kami tanyakan terkait dengan di kelurahan sini. Kira-kira jumlah penderita lansia yang menderita rheumatoid arthritis atau peradangan sendi, kira-kira banyak nggak? Misalnya mungkin dalam satu RT lebih dari 5 orang, gitu. Banyak nggak atau sedikit? Banyak Pak, lebih dari 5 orang. Nah, berarti untuk warga sini cukup banyak lansianya ya. Iya. Baik. Terus
Kira-kira kalau untuk dari jumlah penderita tersebut, angka kematian setiap tahunnya berapa Bu? Cukup tinggi nggak? Misalnya dalam waktu 1 tahun meninggal lansia karena peradangan sendi itu ada 10 orang atau lebih, itu ada enggak? Banyak atau sedikit? Kurang lebih ya 20-an Pak. 20-an. Satu tahun itu. Cukup Iya, tinggi ya? Iya. Baik. Terus kira-kira dari kelurahan sini ada nggak upaya-upaya terkait dengan hubungan ke masyarakat, hubungan keluarga, terutama ke penderita lansia, menderita rheumatoid arthritis, itu upaya-upaya untuk pencegahan yang dilakukan dari kelurahan? Dari kelurahan sendiri 1 bulan sekali biasanya mendatangkan puskesmas sih Pak, buat melakukan kegiatan kayak pengecekan tulang-tulangnya kayak gitu, atau promosi kesehatan. Baik, berarti untuk kegiatannya kerjasama dengan pihak puskesmas ya? Iya. Terus kira-kira dari Bu Lurah atau mungkin dari perangkat desanya ada nggak melakukan peninjauan-peninjauan terkait dengan sanitasi dan kebersihan terkait dengan rumah-rumah dari warga sekitar, terutama yang ada lansia yang menderita rheumatoid arthritis? Misalnya lingkungan rumahnya pencahayaannya bagaimana, lingkungan sirkulasi udaranya bagaimana, itu ada nggak? Ada Pak. Dari data yang Ibu dapatkan, kira-kira banyak atau sedikit dari jumlah lingkungan rumah warga yang memenuhi kriteria rumah sehat atau rumah yang kurang sehat? Misalnya rumah yang kurang sehat, pencahayaannya atau sirkulasi udaranya kurang bagus, ada sekitar 10 warga atau 20 warga gitu misalnya, banyak apa sedikit? Kalau yang sehat itu rumahnya yang sesuai ya Pak, itu sedikit. Kebanyakan yang kurang karena kan mereka yang di belakang itu ada kayak kandang kayak mengira sapi atau kambing seperti itu. Jadi berarti cukup banyak Bu ya? Iya. Terus dari Bu Lurah ada enggak informasi yang mungkin disampaikan kepada warga sekitar, terutama kepada keluarga yang memiliki lansia dengan sakit rheumatoid arthritis atau peradangan sendi, itu untuk mencegah yang dilakukan? Misalnya kayak menanam tanaman daun sirih yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk penyembuhan rheumatoid arthritis, gitu ada enggak? Tidak ada Pak. Kalau belum ada. Jadi ya, kita hanya fokusnya langsung ke puskesmasnya aja. Terus untuk sanitasi lingkungan di rumah sekitar warga sini, untuk perumahan atau rumah-rumahnya, tempat-tempat got atau selokannya kondisinya bagaimana Bu? Apakah cukup baik dan lancar? Semuanya lancar Pak, alhamdulillah. Semuanya lancar ya. Terus dari setiap warga yang tinggal di sini, terutama yang menderita rheumatoid arthritis, mayoritas mereka punya halaman rumah enggak? Ada yang punya, ada yang enggak. Baik Bu Lurah, saya kira cukup untuk data yang kami butuhkan terkait dengan pendataan jumlah lansia yang menderita peradangan sendi atau rheumatoid arthritis. Saya rasa cukup dan saya mohon pamit. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Mungkin kalau misalnya di lain hari saya masih membutuhkan data, mohon izin untuk ketemu Bu Lurah lagi ya untuk minta datanya ya. Baik Pak. Baik Bu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.